Eyang Hasan Maulani yang kini sudah menjadi nama jalan pintas penghubung antara Desa Lengkong di Kecamatan Garawangi dengan Desa Ancaran di Kecamatan Kuningan, lahir di Desa Lengkong pada hari Senin Legi tanggal 22 Mei 1782 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir tahun 1196 Hijriah. Eyang Hasan Maulani lahir di sore hari setelah waktu asar, sekitaran jam 5 sore. Beliau merupakan putra dari Kiai Bagul Lukman bin Kiai Syatar. Lahirnya Eyang Hasan Maulani berada di tahun yang sama dengan wafatnya Syekh Panembahan Dako, salah seorang ulama dan wali di Desa Lengkong. Eyang Hasan Maulani mewarisi tradisi keilmuan Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau mengikuti Imam Al-Asy'ari dalam mazhab akidah, mengikuti Imam Asy-Syafi'i dalam fikih, serta beliau mengikuti dan proaktif mengikuti tarekat Syatariyah. Selesai belajar ilmu agama di banyak pesantren, Eyang Hasan Maulani kemudian menikah dengan seorang gadis bernama Murtasim binti Kiai Arifah yang berasal dari Desa Garawangi. Hasil pernikahannya dengan Murtasim, Eyang Hasan Maulani dikaruniai 11 orang anak, yaitu 1. Hasan Imrani, dimakamkan di Cikaso. 2. Mukminah, dimakamkan di Karangmangu. 3. Ruqoyah, dimakamkan di Lengkong. 4. Imamuddin, dimakamkan di Tanjung Sari. 5. Ajam, meninggal saat masih kecil, dimakamkan di Lengkong. 6. Muhammad Hakim, meninggal saat masih kecil, dimakamkan di Lengkong. 7. Nasibah, meninggal saat masih kecil, dimakamkan di Lengkong. 8. Marhamah, tidak memiliki keturunan, meninggal saat berumur 25 tahun, dimakamkan di Lengkong. 9. Mukimah, meninggal saat masih kecil, dimakamkan di Lengkong. 10. Muhammad Absori, dimakamkan di Lengkong. 11. Muhammad Akhyar, dimakamkan di Lengkong. Setelah Eyang Hasan Maulani merasa cukup akan penguasaan ilmu agama dan bermukim di Desa Lengkong, banyak santri yang mulai berdatangan untuk menimba ilmu kepada beliau. Dalam setiap tahun, jumlah santri Eyang Hasan Maulani terus bertambah. Dengan bertambahnya jumlah santri inilah, pengaruh Eyang Hasan Maulani semakin meluas. Di sela-sela pengajiannya, Eyang Hasan Maulani selalu mengingatkan para santrinya bahwa upaya perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan merupakan upaya jihad yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kuatnya pengaruh Eyang Hasan Maulani, semakin berkembang pula ide-ide jihad yang tertanam di benak santrinya. Hal ini yang membuat pihak Belanda merasa terancam akan kehadiran Eyang Hasan Maulani, sehingga untuk mencegah perluasan pengaruh yang semakin besar, pihak kolonial Belanda resmi menahan Eyang Hasan Maulani pada tanggal 9 April 1841 atau 17 Safar 1257 Hijriah. Dalam sudut pandang Belanda, pengaruh Eyang Hasan Maulani ini dianggap cukup luas dan bisa membahayakan eksistensi pemerintahan kolonial. Atas berbagai macam pertimbangan, Eyang Hasan Maulani kemudian diasingkan ke daerah sekitaran Manado, Sulawesi Utara, bersama dengan para tahanan lain yang merupakan gerilyawan perang di Penogoro yang dikomandoi oleh Kiai Mojo. Penghujung hayat Eyang Hasan Maulani dihabiskan di tempat pengasingan. Namun sebelum wafat Eyang Hasan Maulani pada tanggal 29 April 1874, beliau mengirimkan beberapa lembar rambutnya untuk dikubur di tanah kelahirannya, Desa Lengkong, dengan maksud agar
keturunannya kelak tidak memiliki beban ziarah hingga Sulawesi Utara.